Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mereview film yang berjudul Wanted. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan dibintangi oleh James McAvoy yang memerankan seorang pria yang bernama Wesley Gibson. Untuk cerita lebih lengkapnya, silahkan ditonton dan disimak sampai habis video yang kami buat ini. Film ini menceritakan seorang laki-laki bernama Wesley Gibson. Ia adalah seorang manajer akuntan di salah satu perusahaan swasta. Ia sedang mengalami stres tingkat tinggi lantaran banyaknya masalah yang menghampiri hidupnya. Dari mempunyai bos yang menyebalkan, finansial pribadi yang begitu tipis, pacarnya yang berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu teman akrabnya satu kantor, dan masih banyak lagi sekelumit permasalahan hidup yang dihadapinya. Yang paling membuat ia bingung adalah ia tidak tahu siapa ayahnya sebenarnya, karena dia sudah ditinggal pergi oleh ayahnya sejak masih kecil. Di sisi lain terlihat laki-laki yang turun dari mobil taksi. Laki-laki ini memasuki kantor yang di dalamnya ada manajer perusahaan dari wanita India. Mereka berdua saling bicara. Laki-laki itu mengungkapkan kalau beberapa hari ini ia banyak kehilangan orang dan menunjukkan sebutir peluru aneh kepada wanita itu. Ketika wanita tersebut memeriksa dari mana asal peluru itu, ia mengatakan bahwa peluru itu tidak dapat dilacak. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba wanita itu ditembak dari jarak jauh dan mati seketika di tempat. Lelaki itu pun menjadi sasaran tembak oleh sekelompok orang yang berada di seberang gedung. Ia pun keluar dari ruangan tersebut menuju lift. Ternyata pria itu mengumpulkan tenaganya untuk melompat menembus jendela agar dapat sampai ke seberang gedung di mana penembak itu berada. Setelah ia berhasil menembus gedung, ia pun menghabisi sekawanan penembak yang menyamar jadi pekerja bangunan di gedung itu. Setelah menghabisi kawanan penembak jitu tadi, lelaki tersebut mendapatkan sebuah panggilan telepon dan ia menantang orang yang menelepon tersebut. Ternyata penembak tadi hanyalah umpan agar laki-laki tadi datang ke gedung tersebut dan tiba-tiba ia tertembak oleh seorang dari jarak jauh. Maka matilah lelaki itu. Kita kembali ke kehidupan Wesley yang penuh dengan stres. Setiap hari ia membeli obat untuk menahan tekanan stres yang ia rasakan ketika mendapat sebuah tekanan, baik itu di kantor atau di luar kantor. Setiap harinya ia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Janice, bos di mana Wesley bekerja. Pada suatu hari di tempat Wesley biasanya membeli obat stres, ia melihat seorang pria yang mengawasinya dari jarak jauh. Ketika ia melihat ke kasir, ia bertemu dengan wanita misterius yang mengatakan kalau ia mengenal ayahnya. Ia mengatakan bahwa ayah Wesley baru meninggal ditembak di gedung yang pertama tadi. Wanita itu berkata pembunuhnya adalah pria yang mengawasinya dari tadi. Dan akhirnya terjadi baku tembak antara wanita tersebut dengan pria yang mengawasi Wesley. Sampai akhirnya terjadi kejar-kejaran antara mereka. Wesley dan wanita itu pun bisa melarikan diri dari kejaran laki-laki tersebut. Wesley dibawa oleh wanita tersebut ke sebuah tempat di mana sudah banyak orang yang berkumpul. Tiba-tiba ada pria tua yang datang kepada Wesley dan memberikan sebuah pistol. Lelaki tua itu menyuruh Wesley agar menembak sayap lalat. Awalnya Wesley tidak mau karena dia merasa tidak mampu untuk melakukannya. Tapi karena dipaksa, akhirnya ia menembakkan pistol ke arah sayap lalat tersebut. Akibatnya sayap lalat itu dapat terpisah dari badannya karena tembakan Wesley. Namun dengan culunnya Wesley lari dari tempat itu dan kabur melarikan diri. Keesokan harinya Wesley terbangun dari tidurnya. Ia mengira semua yang terjadi kemarin adalah sebuah mimpi. Ternyata ia mengingat kalau ia menyimpan sebuah pistol di kamar mandinya. Ia pun langsung shock. Wesley juga mengecek rekeningnya, ternyata di dalamnya sudah terisi jumlah jutaan dolar. Hari itu pun kehidupan Wesley kian berubah.
Ia bertambah percaya diri atas apa yang sudah dialaminya kemarin. Sampai ia pun berani membentak Janice, bos yang menyebalkan itu. Dan ia langsung keluar dari kantornya sembari memukul temannya dengan menggunakan keyboard komputer. Wesley pun bertemu dengan wanita yang menjumpainya di toko kemarin. Ia berkenalan, nama wanita itu adalah Fox yang diperankan oleh Angelina Jolie. Ia pergi ke markas yang berupa pabrik tekstil. Di sini Wesley bertemu kembali dengan pria tua yang merupakan bos dari kelompok tersebut. Pria tua itu bernama Sloan. Kelompok ini bernama Fraternity atau persaudaraan. Mereka menafsirkan benang-benang yang terdapat di kain tempat mereka memproduksinya. Apabila nama tersebut muncul di dalam penafsiran itu, maka orang itu harus dibunuh dengan dalih merupakan sebuah takdir. Di tempat ini Wesley dilatih habis-habisan. Ia dipukuli oleh ahli mesin yang ada di tempat itu. Ia juga dilatih bagaimana menggunakan senjata tajam oleh tukang daging yang bertugas di pabrik tersebut. Tak hanya itu, ia juga dilatih untuk menembak dengan jitu, sampai ia mempunyai kemampuan untuk membelokkan peluru kepada sasaran targetnya. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai Wesley memang betul-betul menemukan kemampuannya sebagai pembunuh yang top. Barulah ia menjalankan sebuah misi untuk membunuh seseorang. Misi pertama yang dilakukan oleh Wesley adalah menembak seseorang dari atas kereta. Awalnya Wesley ragu karena ia bertanya mengapa seseorang itu harus mati. Di sini Fox meyakinkannya bahwa semua itu memang sudah takdir yang tertulis pada kain produksi tekstil mereka. Fraternity hanya menjalankan tugas sebagai eksekutor. Di sini Wesley mulai berani untuk mengeksekusi orang tersebut. Ia menembaknya dengan cara membelokkan peluru dan menembus jantung orang yang berada di dalam gedung itu. Wesley tidak sabar untuk membunuh orang yang katanya membunuh ayahnya. Orang itu bernama Cross. Namun bukan Cross yang menjadi target selanjutnya, tetapi orang lain. Kali ini Wesley membunuhnya dengan cara melompatkan mobil di atas mobil target pembunuhan itu. Karena kaca mobil target tersebut anti peluru, sehingga ia melihat asap cerutu yang keluar dari kap mobil tersebut dan ia pun menembaknya. Selesai membunuh target kedua, Wesley bertemu dengan Cross. Ia langsung mengejarnya. Di sini terjadi adu tembak antara Cross dan anggota fraternity yang lainnya. Ada yang menjadi korban, yaitu seorang Rusia yang pandai merakit bom dengan tikus. Wesley pun terkena tembakan di tangannya dan ia pun dibawa ke markas fraternity. Keesokan harinya, Sloan memberikan lampu hijau kepada Wesley agar membunuh Cross. Wesley mencari tahu di mana lokasi orang yang dapat membuat peluru Cross. Ia pun menemukannya. Peluru itu dibuat oleh seorang kakek tua yang bertinggal di sebuah gereja. Sampai di sana, kakek itu mengatur pertemuan antara Wesley dan Cross. Tetapi di sini, Sloan menugaskan juga Fox untuk membunuh Wesley setelah Wesley dapat membunuh Cross. Wesley dan Cross bertemu di sebuah kereta listrik. Kejar-kejaran terjadi antara mereka berdua. Fox mengikuti kereta itu dari luar dengan menggunakan mobil. Akibat kejar-kejaran itu, satu gerbong pun terpisah dari barisan kereta tersebut dan akan jatuh ke jurang. Herannya Wesley yang hampir jatuh dari gerbong dan diselamatkan oleh Cross. Akan tetapi Wesley tetap menembak Cross dan akhirnya gerbong pun terjatuh. Wesley dan Cross terdapat juga di dalamnya.
Dalam keadaan sempoyongan dan juga belum puas dengan menembak Cross, Wesley menundukkan kembali pistol kepada Cross. Akan tetapi Cross di sini berkata kalau ia adalah ayahnya, Wesley adalah anaknya. Cross mengatakan kalau semua yang dikatakan oleh fraternity itu adalah bohong. Mendengar hal itu, Wesley tidak percaya. Tiba-tiba muncullah Fox yang mengatakan sebenarnya bahwa Cross adalah ayahnya. Wesley langsung menembak kaca kereta dan akhirnya Wesley dan Cross terjatuh ke air dan menjauh dari Fox. Keesokan harinya Wesley sadar dan tiba-tiba sudah berada di rumah Cross. Di dalamnya sudah ada kakek tua yang membuat peluru itu. Ia mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah jauh darinya. Terlihat dari posisi tempat tinggal Cross dengan posisi tempat tinggal Wesley sangat berdekatan. Di sini kakek tua tersebut mengatakan kalau ayahnya tidak mau Wesley seperti dia. Ia ingin Wesley menjalani hidup normal seperti orang-orang yang lainnya. Di sini juga kakek itu mengatakan bahwa sebenarnya Sloan sudah menjadi target pembunuhan sebelumnya, tetapi ia mulai merubah penafsiran untuk keuntungannya sendiri. Maka Cross keluar dari fraternity itu. Mendengar hal itu, Wesley menjadi geram dan merancang aksi balas dendam ke markas fraternity. Ia menemukan sebuah taktik untuk menerobos ke dalam markas fraternity, yaitu dengan cara mengebomnya dengan ribuan tikus. Rancangan ini sebenarnya sudah disiapkan ayahnya sejak lama, namun yang mengeksekusi kali ini adalah anaknya, yaitu Wesley. Wesley mempersiapkan berbagai macam keperluan untuk memancing ribuan tikus keluar. Ia mengumpannya dengan selai kacang yang diarahkan ke sebuah mobil truk untuk memuat banyak tikus. Keesokan harinya, Wesley datang ke markas fraternity dan menggunakan truk yang berisikan tikus yang sudah ditempeli bom. Wesley melepaskannya di dalam markas. Keadaan ricuh pun terjadi ketika tikus-tikus itu mulai meledak dan merusak tiap-tiap bagian pabrik. Dengan keadaan ricuh itu, Wesley pun menerobos dan membantai semua anak buah Sloan yang ada di pabrik itu. Ketika Wesley sampai di ruangan Sloan, ia dikepung oleh para anak buah Sloan, termasuk Fox. Wesley menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi. Sloan berkilah bahwa semua orang yang di ruangan itu seharusnya sudah mati. Hanya saja Sloan yang menyelamatkannya dengan cara menyimpan lembaran takdir itu. Mendengar kebenaran itu, Fox yang masih berpikiran secara ideal langsung memutarkan pistolnya dan mengakibatkan orang-orang yang berada di dalam ruangan itu mati satu persatu. Wesley berteriak memanggil Sloan, akan tetapi Sloan sudah hilang. Wesley pun pulang ke tempat tinggalnya. Ia mengecek kembali rekeningnya. Ternyata sudah tidak ada lagi uang jutaan dolar yang terdapat di dalamnya. Karena kelelahan, akhirnya ia terkapar di pinggir jalan. Akhir dari film ini menunjukkan seorang pria yang sedang mengetik nama Wesley Gibson di internet untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dan tiba-tiba Sloan datang dengan menodongkan pistol dari belakang. Ketika lelaki itu berbalik, ternyata ia bukan Wesley. Dan juga Sloan sudah berdiri di atas huruf X yang bertandakan target. Sloan pun mati ditembak oleh Wesley dari kejauhan dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir ke channel Nonton Ringkas. Semua Anda terhibur dengan alur cerita film yang kami buat.
Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar channel kami terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang kami buat. Terima kasih. Wassalam.